Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, dewasa ini banyak yang mengatakan kembali ke ajaran Yesus. Sebagai orang Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya adalah tidak makan babi. Jadi pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah, apakah makan babi diharamkan bagi umat Kristen? Nah, sebelum kita bahas pertanyaan ini, untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, masalah apakah kita sebagai murid Kristus boleh makan babi merujuk pada kitab suci. Kita akan lihat beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama mengatakan, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 7. Yesaya 66 ayat 17. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ulangan 14 ayat 8. Dalam buku penjelasan Katolik tentang kitab suci dijelaskan sebagai berikut. Perihal larangan makan tertentu adalah sehubungan dengan hukum yang menunjukkan hal haram atau tidak haram dalam rangka hukum pentahiran atau pemurnian bangsa Israel. Dalam hukum ini dikatakan hal yang haram dan bagaimana cara menghapus keharaman tersebut. Dalam hukum imamat Perjanjian Lama, hal haram menggambarkan keadaan seseorang yang karena perbuatan tertentu yang belum tentu perbuatan dosa tidak dapat datang kepada Tuhan. Baik orangnya pun maupun penyebab kondisi orang itu dikatakan sebagai haram. Maka haram pada umumnya adalah bersifat eksternal, tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum moral. Dan penghapusan keharaman tersebut juga merupakan sebuah upacara eksternal yang mengembalikan keadaan orang yang tidak murni tersebut ke kondisi sebelumnya. Studi antropologi telah menunjukkan bahwa perbedaan hal haram dan tidak haram dan pengertian-pengertian religius yang mendasari perbedaan itu telah tersebar luas dan sudah lama ada sebelum zaman bangsa Yahudi. Beberapa ide dan praktek ini diterapkan oleh bangsa Israel yang nomadis dan kemudian disiarkan oleh Tuhan. Sejauh mereka tidak bertentangan dengan kepercayaan monoteis dan sebagai cara untuk melatih bangsa Israel menuju standar yang lebih tinggi dalam hal kemurnian moral. Maka motif moral dan religius dari hukum kemurnian adalah seperti yang tertera di dalam Imamat 11 ayat 44. Haruslah kamu kudus sebab aku Tuhan, ini kudus. Maka dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram adalah dari segi kebersihan atau kesehatan, rasa enggan secara natural, pada tingkat tertentu, pertimbangan religius, atau karena binatang-binatang tertentu mempunyai konotasi berhala ataupun tahyul. Pengertian binatang haram yang diterima pada saat itu salah satunya adalah yang berkuku belah, bersela panjang, tidak memamah biak. Lihat Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 11 ayat 8. Namun juga termasuk ikan yang tidak bersirip atau bersisik ayat 7 sampai dengan 9. Burung pemangsa ayat 13 sampai dengan 19. Serangga yang bersayap ayat 20 sampai dengan 23. Binatang reptilia ayat 29 sampai dengan 38. Maka kita melihat di sini larangan untuk makan makanan yang haram tersebut berkaitan dengan maksud Allah untuk menguduskan umatnya. Setelah Kristus datang ke dunia, Kristuslah yang menjadi jalan yang jauh lebih mulia untuk mencapai kekudusan daripada segala hukum permurnian tersebut. Maka hukum pengudusan atau pemurnian ini sesungguhnya dipenuhi dengan sempurna, tidak dengan menghindari makanan yang dianggap haram, namun dengan kita menyambut Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus sebagai roti hidup. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 59. Yang menjadi santapan rohani, jalan yang menghantar kita kepada Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Bagi umat Katolik, terima
pada saat kita menyambut Kristus sendiri, yaitu di dalam sabda Allah yang terutama di dalam Ekaristi. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah ini. Dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 1, ayat 18 sampai dengan 20. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu makanan yang najis dalam dirinya sendiri. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Juga Rasul Petrus mengalami penglihatan bagaimana Allah tidak menyatakan makanannya maupun sebagai haram apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Di sini terlihat bahwa kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam perjanjian baru. Dan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10 ayat 1. Aturan-aturan perjanjian lama termasuk ketentuan makanan haram ini adalah untuk mengarahkan umat kepada penggenapan di dalam perjanjian baru, yaitu bahwa di masa perjanjian lama bangsa Israel dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain, termasuk oleh aturan Sabat, sunat dan larangan makanan. Di perjanjian baru, aturan tersebut digenapi dan disempurnakan oleh Kristus dengan cara yang berbeda. Kalau penggenapannya sama, maka tidak disebut dengan perjanjian baru, bukan? Sunat jasmani digenapi, maknanya dengan sunat rohani, yaitu baptis. Bisa dilihat di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai dengan 12. Sabat digenapi dengan hari Tuhan, yaitu hari Minggu yang diperingati sebagai kebangkitan Yesus, lambang kehidupan baru. Soal larangan makanan justru merupakan persiapan akan makna yang lebih hakiki, yaitu hal haram dan halal bukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari tubuh. Pengajaran ini pula lah yang mendasari sikap gereja Katolik tentang makanan sembayangan yang pada dasarnya kesimpulan sebagai berikut. Memang bukan soal apa yang masuk dan yang najis itu, kita lihat di Matius 15 ayat 11, sehingga dengan demikian makanan apapun asalkan memang dari segi kesehatan layak dimakan, dapat dimakan, termasuk di dalamnya daging babi. Namun jika dengan memakan daging babi itu seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya ia tidak makan babi. Bisa dilihat di Roma 14 ayat 21. Hal inilah yang dianjurkan oleh para Rasul Paulus. Lihat di 1 Korintus 8 ayat 13. Dalam hal ini memang diperlukan kebijaksanaan dari pihak kita untuk menyingkapinya dan memutuskannya. Aturan-aturan seremonial di dalam perjanjian lama termasuk hal larangan makan tidak dimaksudkan Allah sebagai hakikat keselamatan itu sendiri, melainkan hal-hal itu merupakan bayangan akan keselamatan sesungguhnya yang dikaruniakan Allah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di dalam misteri Paskah Kristus yang menjadi dasar dan inti iman Kristiani. Larangan makan babi yang dianggap sebagai binatang yang kotor pada zaman itu adalah langkah persiapan bagi umat untuk pengudusan yang kemudian diperoleh dari santapan rohani, yaitu Kristus sendiri sebagai sang roti hidup. Oleh perjanjian baru, pengudusan sejati tidak lagi diperoleh dari menaati larangan makanan tertentu, tetapi dari menyambut Kristus di dalam Ekaristi. Kita tidak dapat kembali ke gambaran atau bayang-bayang yang bukan hakikat keselamatan. Ibrani 10 ayat 1. Setelah hakikat keselamatan itu sendiri sudah digenapi di dalam Kristus. Demikian saudaraku, semoga menambah pengetahuan Anda dan selalu mengencangkan ikat pinggang Anda agar iman Anda selalu tetap siap untuk menghadapi segala tantangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.